Pagi anak-anak kami sekalian, hari ini Bapak ingin menyampaikan materi kita selanjutnya, di mana materi kita sebelumnya yaitu surat dinas, dan surat pribadi. Materi kita berikutnya adalah membaca dengan efektif. Harapan Bapak, anak-anak kami sekalian, mengikuti video pembelajaran yang Bapak sampaikan dengan perlahan, sehingga anak-anak kami sekalian dapat memahami dengan baik dan benar dan bisa melaksanakan tagihan tugas yang Bapak minta. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya kita mempelajari surat, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Materi berikutnya yang kita pelajari adalah menjadi pembaca efektif. Nah, Bapak akan menjelaskan materi tentang menjadi pembaca efektif. Yang pertama, pengertian. Menjadi pembaca efektif, mampu membaca dengan tingkat kecepatan tertentu, mampu mengingat dan memahami materi yang dibacanya minimal 60%. Menjadi pembaca efektif berguna untuk memperoleh banyak pemahaman dari bacaan yang kita baca. Tidak ada gunanya dapat membaca dengan cepat, akan tetapi tidak memahami isi bacaan. Sebaliknya, apabila kita tidak dapat membaca dengan pemahaman penuh, namun kecepatan bacaan sangat lambat, maka dapat dikatakan bahwa kita membaca dengan tidak efektif atau tidak efisien. Artinya anak-anak sekalian, kita harus menyeimbangkan membaca dan kecepatan membacanya untuk tingkat pemahaman kita. Jika salah satu tidak seimbang, maka pemahamannya bisa saja tidak efisien atau tidak baik. Berikutnya, kita masuk ke membaca mengenal unsur pembangun non-fiksi. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita banyak membaca buku. Misalnya, membaca adalah jendela dunia, atau dengan membaca kita dapat menjelajah dunia. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku non-fiksi berisi gagasan, ide, perasaan penulis yang bersifat fiktif, imajinatif, atau imajiner. Kemudian, buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Sedangkan buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan, baik secara teknis maupun secara populer. Maksudnya secara teknis tersusun sistematis, atau secara populer sudah ada dan kita tinggal membaca untuk pengetahuan kita pribadi. Sedangkan buku fiksi hanya untuk menambah wawasan, minat baca, memupuk kreativitas. Contoh, kita baca buku cerita atau buku tentang tata cara tertentu sehingga kreativitas kita bertambah. Baik, selanjutnya merangkum buku, bagian B. Yang tadi sebelumnya bagian A. Nah, merangkum buku, pertama kita harus mengetahui pengertian rangkuman, yaitu hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek, atau mudah kita ingat maksudnya. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya, karena jika ide pokok atau gagasan pokok kita ganti, maka tidak disebut rangkuman. Karena pada intinya rangkuman itu adalah ide pokoknya atau intinya kita pindahkan tanpa harus diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang lainnya. Kemudian bagian C, menelaah unsur buku dan membuat komentar. Unsur buku non-fiksi yang dapat kita komentari. Yang pertama, bagian cover buku atau bagian depan atau sampul. Yang kedua, rincian subbab buku. Subbab maksudnya di sana adalah judul kecil dari judul besar yang menjadi penjelasan judul besar buku tersebut. Yang ketiga, judul subbab
judul subbab itu adalah bagian penjelas dari subbab tersebut, seperti susunan atau bagian terkecil dari subbab tersebut. Kemudian yang keempat adalah isi buku. Yang kelima, cara menyajikan isi buku atau cara bagaimana si penulis membuat buku tersebut bisa lebih menarik. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Biasanya untuk buku non-fiksi, bahasa yang digunakan itu bahasa yang lebih umum. Yang ketujuh adalah sistematika atau susunan, bagaimana penulis menyusun buku tersebut sehingga lebih mudah untuk dibaca. Kemudian, unsur buku fiksi. Yang pertama, bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Yang keenam, bahasa yang digunakan di dalam buku. Yang ketujuh, penyajian atau bagaimana cara penulis membuat alur cerita di dalam buku tersebut lebih baik. Berikutnya, mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Struktur komentar terhadap buku terdiri atas yang pertama, data buku. Yang kedua, info singkat tentang terbitan atau edisi buku. Yang ketiga, ringkasan cerita. Yang keempat, tanggapan. Yang kelima, penulis tentang cerita. Yang keenam, penilaian terhadap buku. Yang ketujuh, data penulis. Itu yang terakhir, yang ketujuh, data penulis. Anak-anak kami sekalian, untuk kelas 7, nah itu tadi materi menjadi pembaca efektif. Anak-anak kami sekalian, bacalah materi ini dengan perlahan supaya anak-anak kami memahami dengan baik. Kemudian, catatlah materi ini ke buku catatan kalian sehingga menjadi pedoman catatan untuk materi kita, dan anak-anak kami sekalian bisa menjawab tagihan tugas atau ujian yang akan kita hadapi. Tugas yang Bapak minta adalah pertama, anak-anak kami mencari buku non-fiksi atau fiksi, salah satu dipilih, dan kemudian membaca buku tersebut, dan setelah melihat dan membaca, anak-anak kami dapat merangkum buku fiksi atau non-fiksi yang anak-anak kami pilih dan melihat jika dia buku non-fiksi, apakah unsur-unsurnya sudah benar atau tidak. Jika dia buku fiksi, apakah unsur-unsurnya sudah benar atau tidak. Nah, tergantung anak-anak kami memilih buku fiksi atau non-fiksi dan menelaah buku tersebut sesuai dengan unsur-unsurnya. Dan sebelum anak-anak kami membuat rangkumannya, ya ada baiknya bukunya dibaca dahulu dengan benar dan perlahan sehingga memahami dan tidak salah menelaah unsur buku tersebut. Tagihan tugas tersebut boleh dikirimkan melalui Google Classroom, Messenger, atau WA kepada Pak Guru. Terima kasih, selamat belajar, semangat belajar, dan semoga anak-anak kami selalu sehat dan tetap belajar di rumah. Sampai jumpa.